Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, Yesus berkata, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Sahabatku, perubahan bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi sangat menarik sekali bahwa Tuhan mengharapkan kita bisa mengantisipasi perubahan. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk maksud dan tujuan yang indah. Tapi sayang sekali kita sering tidak melihatnya. Pak Budi, tetangga rumah kami, satu saat mengeluh kepalanya pusing karena mendengar suara palu, gergaji, mesin bor, dan gerinda dari rumah saya. Tapi di sisi lain, kami yang ada di rumah sedang mengalami kegairahan yang luar biasa dari aktivitas renovasi rumah. Rasa senang bukan hanya menimpa kami suami istri, tapi juga membuat anak-anak kami sangat bergembira. Meskipun tidur siangnya harus terganggu oleh ketuk palu, mereka tetap ceria dan berteriak gembira membayangkan akan adanya tempat bermain yang baru baginya. Pembantu serta tukang cuci baju yang datang setiap hari juga ikut senang, membayangkan tempat mereka bekerja akan lebih baik dan lebih nyaman lagi. Mereka bersukacita karena area jemuran dibuat lebih besar serta tertutup atap sehingga tidak kehujanan lagi. Yang paling bahagia tentu istri saya. Setiap hari dia tersenyum membayangkan semua perubahan yang akan terjadi. Tapi sayang, kebahagiaan itu tidak ikut menular ke tetangga kami, keluarga Pak Budi. Mereka hanya berharap perubahan yang terjadi di rumah kami cepat selesai, sehingga mereka tidak terganggu lagi dengan kegaduhan yang ada. Saudaraku, perbedaannya mungkin sederhana saja. Mereka mengeluh karena mereka tidak melihat perubahan tersebut memberi manfaat bagi mereka. Bahasa kerennya, gak ada untungnya buat saya. Sementara bagi kami sekeluarga, karena memiliki arah atau memiliki visi, maka semua kegaduhan ini malah menyenangkan kami. 2 minggu waktu yang cukup lama bagi tetangga kami, tetapi rasanya begitu singkat bagi kami yang ada di dalamnya. Dari kejadian di atas, saya belajar untuk selalu bisa membaca arah perubahan. Perubahan bisa terjadi karena suatu aktivitas nyata dari kita sebagai the agent of change atau agen perubahan. Jika diri kita sebagai pelaku perubahan, sudah pasti kita mengetahui arah perubahan, sehingga kita dapat mengantisipasi kegaduhan yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut. Tapi jika perubahan merupakan kreasi orang lain, seringkali kita nggak siap ketika mengalami kegaduhan hasil proses perubahan yang ada. Reaksi kita umumnya marah dan kesal karena merasa terganggu atau dirugikan oleh kegaduhan itu. Seringkali kita jadi korban perubahan yang terjadi di sekitar kita. Saudaraku, pelajaran yang paling berharga adalah jika Anda mau orang lain ikut menikmati terjadinya perubahan, maka ajaklah mereka berada dalam satu perahu, berada dalam satu misi yang sama, dan memahami dengan baik mengapa perubahan itu dilakukan. Jika tidak, atau jika mereka tidak mengetahui, atau jika mereka tidak ada dalam satu perahu, maka Anda akan berjalan sendiri
dan akan mengalami kesulitan untuk mengajak orang lain ikut ambil bagian dalam barisan perubahan itu. Perubahan pasti akan terjadi, tapi acap kali kita tidak melihat arah yang Tuhan mau dalam perubahan ini. Mari kita berdoa. Perubahan akan selalu terjadi dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan, agar kami peka terhadap perubahan dan bisa menikmatinya, sebab semua itu terjadi dalam rancangan-Mu. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya, dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.